Halo, selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, yang sudah bergabung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gea Sebika dari Ahli Hama. Akan memandu ya jalannya acara ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, gitu. Oke. Tadi saya sudah kenalan mungkin ya. Sekarang saya mau tahu nih siapa aja yang sudah join bisa masukkan tuliskan formatnya itu nama, asal kota dan juga industrinya mungkin sambil menunggu mengetik mungkin ya. Jadi jika ada yang belum pernah mungkin mengikuti Pestok Ahli Hama, jadi Ahli Hama ini adalah platform edukasi ya. Jadi dia mengadakan pelatihan training, lalu ada konsultan juga, dan juga kita ada in-house juga. Jadi untuk tujuan diadakannya Pestok ini juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat juga agar lebih siap jika mengendalikan hama dengan cara yang tepat. Jadi juga menambah insight-insight baru juga mungkin seperti itu. Oke. Mungkin ada yang sudah join, bisa ajak kerabatnya juga mungkin untuk ikut pestok hari ini, bisa langsung join aja. Oke, ini ada Bapak Jeff ya. Halo Bapak Jeff dari Makassar. Salam kenal semuanya. Ini bisa dituliskan nama, lalu asal asal kotanya, lalu jenis usahanya itu bisa ditulis di kolom komentar ya. Baik, dan juga jika ada yang mau nonton Pestalk sebelumnya itu kita juga sudah upload ya di YouTube gitu. Terima kasih sebelumnya yang sudah join ya di Pestalk hari ini. Nanti bisa juga untuk share mungkin linknya, share link Pestalk hari ini ke kerabatnya biar bisa langsung join juga. Salam kenal, selamat datang yang baru join. Di sini ada Bapak Ahmad Riza ya, ada Ibu Desi. Apa kabar Ibu Desi? Ada Bapak Ade, ada juga Ibu Ayu ya. Selamat datang yang baru join mungkin. Oke, sebentar ya. Oke, kalau gitu, nah untuk topik hari ini saya izin share ya. Sebentar. Oke, sudah terlihat ya. Mungkin bisa dibantu admin, apakah sudah terlihat? Mohon maaf. Oke, sudah muncul ya? Apakah sudah muncul? Oke, baik untuk topik hari ini eh, kita akan membahas tentang aman terlindungi pengelolaan hama terpadu di rumah sakit dan industri farmasi. Jadi nanti kita akan pembicara kita dengan Dokter Lin ya, seperti itu. Oke, next sebentar. Oke, nah selain program PESOK juga, kita juga mengadakan program IPMM ya, Integrated Pest Management Mastery yang diadakan 2 hari secara online. Nah, jangan sampai ketinggalan ya untuk program ini seperti itu. Next, nah selain itu, Bapak Ibu juga bisa mengundang PEX expert kami
di in-house di pest management in-house training for company seperti itu. Jadi nanti bisa menghubungi admin juga untuk konsultasi seputar in-house training for company-nya. Nah, kita terbuka juga ya untuk free konsultasi 30 menit. Bisa bisa konsultasikan masalah hama yang dihadapi jadi sesuai kebutuhannya. Dengan ahli hama nanti bisa Zoom juga sama adminnya dan juga bisa via telepon. Jadi kita sangat terbuka sekali ya untuk Bapak Ibu yang ingin konsultasi dengan kami. Seperti itu. Nanti akan dikirimkan linknya oleh admin kita. Bisa di chat Zoom-nya ya. Izin memperkenalkan juga untuk profile trainer kami, Ibu Dr. Sri Yusmanar MSI MM sebagai PES Expert ahli hama. Beliau lulusan dokter dari ITB, peneliti hama dan pestisida ITB, peneliti hama dan ya, pestisida di ML Research, pelatih dan konsultan pengendalian hama di beberapa perusahaan, pakar hama di ahli hama, pakar hama di PestDoc AI, dosen tamu di beberapa universitas. Terus saya juga izin memperkenalkan profil trainer dari Prof. Intan Ahmad PhD, Pest Expert dari ahli hama. Beliau guru besar entomologi ITB Bandung, PhD lulus di bidang entomologi dari University of Illinois di Urbana-Champaign, USA, ahli dalam entomologi umum dan entomologi perkotaan, otoritas terkemuka dalam bidang hama perkotaan di Indonesia, baik nasional maupun internasional, mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam upaya pengelolaan hama, berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai trainer skala nasional maupun internasional, dan juga berpengalaman bekerja di perusahaan pestisida multinational corporate The Wellcome Foundation Ltd dan Illinois Natural History Survey di Illinois USA. Ya untuk perkenalannya. Baik, ini ada sudah muncul ya tadi suaranya. Baik, kalau begitu sudah pada nggak sabar kayaknya ya. Nah, untuk ada yang mau, kalau ada yang mau join juga masih bisa di-share mungkin untuk linknya juga. Baik, di sini saya lihat Dr. Lin sudah bergabung bersama kami ya. Oke, selamat siang Pak Gea. Selamat siang Ya, Bapak Ibu semuanya. ya. Apa kabar Dr. Lin? Alhamdulillah baik-baik. Semoga Bapak Ibu Alhamdulillah. dan semua kita juga dalam kondisi sehat Ya, walafiat ya. amin. Amin. Baik, kalau begitu kayaknya udah pada nggak sabar nih ya untuk kedengerin materi dari Dr. Lin ya. Baik, kalau begitu nggak tunggu lama-lama mungkin ya waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Ibu Lin. Oke, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Indonesia. Siang hari ini kita luangkan waktu sebentar untuk kita bisa menambah insight atau pengetahuan mengenai pentingnya manajemen hama ini. Nah, siang hari ini kita angkat topik mengenai pengendalian hama di rumah sakit dan di industri farmasi. Ini penting kita sampaikan mengingat rumah sakit dan farmasi ini adalah sektor-sektor yang sangat erat kaitannya dalam menciptakan lingkungan atau menjamin kita selalu hidup sehat gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita mulai di topik ini. Jadi kalau kita lihat di ilustrasi eh, PPT tersebut, kita bisa melihat bahwa industri farmasi tentu industri yang di sana memproduksi banyak jenis obat-obatan untuk keperluan penyembuhan, pengobatan gitu ya Bapak Ibu dan sangat penting kehadirannya. Namun dalam membuat obat tentu ada bahan-bahan baku yang tentu mengundang hama senang juga terhadap bahan baku dari obat tersebut. Nah, termasuk juga kalau obatnya akan siap diedarkan tentu memerlukan kemasan-kemasan. Nah, terkadang kemasan juga memicu untuk hama itu datang. Itu dari industri farmasi. Nah, untuk industri rumah sakit seperti apa sama. Jadi, rumah sakit itu adalah rumahnya orang sakit. Artinya di sana sudah ada
banyak patogen yang menyebabkan orang bisa sakit. Dan kalau ada hamanya, nah hama itu adalah vektor atau hewan pembawa. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti pada sesi siang hari ini kita akan kupas mengenai pengendalian hama terpadu di dua sektor ini. Sekarang kita lihat dari sisi pengertian hama. Jadi hama itu sebetulnya adalah hewan yang tidak disukai atau tidak diinginkan kehadirannya oleh siapa? Oleh manusia itu sendiri. Nah, pertama, mungkin kita tidak melihat bahwa hama itu sudah mengganggu, tapi kalau jumlahnya sedikit nggak apa-apa gitu. Tetapi kita harus paham bahwa ada hama-hama yang walaupun satu ekor dia mengancam kesehatan. Contohnya seperti nyamuk Aedes aegypti misalnya yang akan membawa virus demam berdarah, gitu ya, virus denggi. Walaupun satu ekor, tetapi kalau dia kemana-mana membawa virus denggi penyebab demam berdarah, maka itu bisa menular kemana-mana gitu. Jadi kalau ada orang yang sakitnya satu, tapi nyamuknya dia mengambil darah dan sekaligus dengan ada di dalamnya virus, itu bisa menyebar ke banyak orang melalui tadi transmisi dari gigitan nyamuk itu sendiri. Nah, jadi satu ekor di hama permukiman itu sama bahayanya dengan banyak. Nah, jadi hama bukan sekedar gangguan, tapi juga ancaman bagi kesehatan, lalu kualitas, apakah kualitas dari lingkungan maupun kualitas dari produk. Kalau itu memproduksi produk itu akan jadi ancaman. Dan yang terpenting adalah kepercayaan. Jadi kalau kita melihat nih rumah sakit ini dia punya kepedulian enggak terhadap pengendalian hama secara terpadu. Kalau tidak orang nggak akan percaya karena nanti akan tambah lagi orang yang sakit di sana tidak cepat sembuh dan orang yang sembuh misalnya pengunjung yang datang atau juga bagian dari orang-orang yang bekerja di rumah sakit ikut sakit, nah, tentu itu menjadi ancaman. Nah, pada siang hari ini tentu kami ingin menyampaikan apa saja sih tujuannya dilakukan pestok ini dengan tema pengendalian hama di lingkungan rumah sakit dan farmasi. Tentu yang pertama adalah kita ingin menyampaikan bahwa ini bukan sesuatu yang tidak penting karena hama yang ukurannya kecil tapi justru memberikan dampak atau bahaya yang besar. Lalu selanjutnya adalah dari eh, kegiatan ini kita tentu terus perlu menyampaikan bagaimana eh, peranan dari PHT, PHT pengendalian hama terpadu itu kalau di rumah sakit dan industri farmasi harus bisa mengarah kepada zona bebas hama. Kenapa? Karena tadi alasannya bahwa di sana banyak penyakit yang nanti bisa dibawa oleh hama itu sendiri. Nah, dan juga pengendalian hama terpadu itu sebetulnya adalah upaya dari rumah sakit mematuhi regulasi. Nah, apa nih dampak negatif dari hama ya? Karena tadi hama bukan sekedar gangguan tapi ancaman juga bagi kesehatan. Nah, dampak negatifnya tadi dari sektor kesehatan dia akan menyebarkan patogen penyebab penyakit. Ya, infeksi termasuk juga kontaminasi dari produk-produk farmasi karena produk farmasi dengan rumah sakit itu sangat erat kaitannya. Eh, yang kedua adalah kualitas produk. Jadi hama ini sekali lagi adalah organisme atau hewan yang ada beberapa bahan-bahan baku yang dia sukai gitu ya. Nah itu dia akan juga mengganggu atau mengurangi dari kualitas produk itu sendiri. Lalu dampak negatif berikutnya adalah reputasi. Nah, kalau sudah kepercayaan, apakah itu lembaga profit atau non-profit, reputasi itu sesuatu yang harus dicapai atau dipertahankan dengan baik. Nah, hama ini kehadirannya adalah bisa merusak citra, bisa merusak reputasi dan kepercayaan publik. Artinya kalau di sektor bisnis seperti rumah sakit dan farmasi ya tentu orang nggak akan percaya kalau di situ ada dampak-dampak hama yang tidak dikendalikan dengan baik. Lalu dampak negatif berikutnya adalah regulasi. Jadi untuk industri farmasi dan rumah sakit tentu regulasinya sangat ketat.
Bahkan kalau ada pengabaian dari kegiatan manajemen hama, itu bisa dianggap melanggar hukum dan tentunya ada sanksi yang akan mengganggu dari operasionalisasi kegiatan di rumah sakit dan di industri farmasi tersebut. Nah, jadi kita berharap tentu rumah sakit itu seharusnya menjadi zona bebas hama. Supaya apa? Supaya pasien bisa terlindungi, lalu staf rumah sakit, dokter, tenaga kesehatan lainnya, pengunjungnya, itu semuanya bisa terlindungi. Kalau kita memang punya eh, itikat atau kesungguhan menjadikan rumah sakit ini zona bebas hama. Demikian pula dengan industri farmasi, karena industri farmasi itu perlu sekali pengendalian yang ketat untuk menjaga keamanan dan mutu dari produk farmasi ini bisa diandalkan, artinya bisa terlindungi dari investasi hama itu sendiri. Nah, selain ini menceritakan Bapak Ibu kalau di luar negeri itu sangat ketat. Jadi FDA itu kalau di kita BPOM-nya itu sangat ketat sekali apabila ada temuan-temuan dari manufaktur atau dari fasilitas dari rumah sakitnya atau dari industri farmasi. Di situ ada temuan hama, oh itu bisa diberikan surat peringatan gitu ya. Dan itu ya tentu akan membuat biaya pengendalian menjadi bertambah. Nah, termasuk juga ya ini kalau temuan-temuan ya kan zaman sekarang sudah banyak media sosial itu menjadi alat untuk menyebarkan banyak berita. Nah, kalau di rumah sakit gitu ya ditemukan hama-hama seperti tikus, kecoa. Nah, kita bisa melihat bahwa aduh ini dia akan mengontaminasi makanan-makanan yang dibuat untuk para pasien atau para staf yang bekerja di rumah sakit itu sendiri ya. Dan ini kisah hal yang real yang terjadi. Nah, termasuk juga ini di eh, industri yang terkait dengan manufaktur dari produk-produk farmasi. Nah, ini sangat ketat sekali Bapak Ibu karena kalau sudah terkontaminasi itu semuanya dianggap sudah rusak, maka terbayang produksi menjadi tidak bisa berubah menjadi aset yang bisa dijual. Produknya tidak bisa layak edar ke pasaran. Nah, artinya secara real, secara nyata dampaknya dari pengabaian eh, manajemen hama itu dampaknya langsung kepada finansial atau keberlangsungan dari bisnis itu sendiri. Karena ini hal-hal yang memang real, memang terjadi. Nah, tadi disampaikan di awal bahwa rumah sakit adalah seharusnya idealnya adalah tempat yang bebas hama atau pest free zone. Kenapa? Karena kita melihat di sana banyak orang sakit. Nah, tetapi kenapa hama bisa datang? Nah, hama sekali lagi akan datang apabila ada tiga hal: makanan, minuman, dan tempat berlindung atau shelter. Nah, di rumah sakit ada semua. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa kapanpun itu bisa bisa datang. Nah, kalau dibiarkan datang dan berkembang biak ya berarti di situ akan lebih besar potensinya untuk menyebarkan penyakit. Nah, eh, maka dari rumah sakit yang harusnya menjadi tempat yang sehat dan bebas hama, karena kita melihat bahwa kalau hama-hama ini dibiarkan ada di dalam rumah sakit, itu dia akan membawa banyak penyakit berbahaya. Yang nanti untuk siapa dampaknya? Ya untuk pasien, untuk pengunjung, untuk staf itu pengaruh. Karena kalau di rumah sakit selain kita melihat dari sisi estetika dan kenyamanan, di rumah sakit paling istilahnya paling bertanggung jawab memastikan orang yang sakit jadi sembuh, orang yang sembuh jangan sampai jadi sakit. Nah, jadi kita harus memastikan rumah sakit itu bisa 100% bebas hama gitu. Karena kalau ini tidak diberi perhatian khusus malah akan membahayakan kesehatan semua pihak. Nah, jadi pengelola rumah sakit atau klinik atau tempat kesehatan lainnya
memang perlu memberikan perhatian yang sangat ketat karena goals terbesar adalah bagaimana lingkungan rumah sakit menjadi zona bebas hama. Nah, kalau kita lihat ilustrasinya, kenapa di rumah sakit ini harus menjadi zona bebas hama? Karena akan ada efek kalau dibiarkan gitu Bapak Ibu ya, terjadi infeksi sekunder. Jadi dia misalnya masuk rumah sakit itu karena penyakit A. Nah, nanti dia akan punya efek sekunder lainnya menjadi punya penyakit B, padahal dia posisinya di awal nggak kena penyakit itu, sampai rumah sakit kok tambah lagi. Nah, bisa jadi karena ada hewan-hewan atau hama-hama yang dia membawa penyakit. Nah, jadi di rumah sakit itu harus betul-betul tidak boleh ada toleransi sedikit pun kalau ada hama-hama di sekitar atau di area rumah sakit atau tempat kesehatan lainnya. Karena selain infeksi sekunder, lalu pasien juga menjadi stres secara psikologis. Karena apalagi sebagian orang itu nggak suka kalau ada kecoa, walaupun kecoanya dia hanya numpang lewat misalnya. Tetapi itu akan menyebabkan orang menjadi nggak tenang, apalagi orang sakit. Nah, kalau dilihat dari segi estetika ya sudah jelas lah jauh ya. Jadi Bapak Ibu tentu tidak bisa mentoleransi apabila di tempat rumah sakit atau di industri farmasi banyak semut misalnya ya, atau misalnya ada lalat bertebangan atau nyamuk. Nah, itu tentu akan menjadi kenyamanan dari dan estetika itu menjadi menurun. Nah, sekarang untuk industri farmasi juga sama, karena industri farmasi kaitannya erat dan dengan fasilitas kesehatan, karena industri farmasi juga menunjang tentang kesehatan manusia. Jadi harus tunduk pada regulasi. Nah, untuk industri farmasi karena memulai aktivitasnya dari mengolah bahan baku, menerima bahan baku dari produk farmasi tersebut, lalu memproduksi, nah lalu memasukkan ke gudang sebelum masuk ke proses distribusi. Nah, ini sayangnya hama itu dari awal supplier datang sampai akhir mau diedarkan, hama itu selalu mengintai. Nah, seperti apa hamanya? Ada yang merayap, ada seperti kecoa lalat, kecoa semut, tapi ada juga yang mamalia, tikus, gitu ya. Ada yang serangga terbang seperti lalat, nyamuk, dan juga ada hama gudang, Bapak Ibu. Sejenis kumbang atau kutu ya yang nanti akan mencemari bahan baku. Bisa dari bahan bakunya, bisa juga dari hasil produksinya. Nah, yang nanti kehadiran hama ini tentu efeknya seperti tadi yang disampaikan, reputasinya rusak, kepercayaan pelanggannya hilang, dan ujung-ujungnya finansialnya akan mengalami kerugian. Dan tidak kalah memberatkan nanti akan ada klaim hukum dan sanksi dari pemerintah dalam hal ini otoritas pemegang otoritas kesehatan. Dan gangguan produksi tentu akan menyebabkan semua aktivitas berhenti dan tentu dari sisi target produksi menjadi menurun dan dari kerugian finansial pasti akan terjadi. Nah, sehingga dari ilustrasi dari informasi yang disampaikan, kita semakin paham bahwa pengendalian hama ini nggak bisa dianggap remeh, karena ini sangat penting bagi bisnis. Karena yang pertama, pengendalian hama itu yang efektif, tujuannya adalah tujuan yang sangat bagus, yaitu memastikan lingkungan ini tetap sehat, patuh aturannya, dan efisien. Nah, sehingga apa-apa yang dilakukan dari pengendalian hama ini, karena tujuannya adalah bagaimana di bisnis rumah sakit dan farmasi ini, upaya mengendalikan hama ini adalah memastikan untuk memecah atau mencegah terjadi penyebaran penyakit. Jadi jangan sampai nih rumah sakit yang di dalamnya ada orang sakit, ada patogen penyebab penyakit, ini jangan sampai dia menularkan ke yang lain. Nah, jadi pengendalian hama itu sebetulnya itu untuk mencegah penyebaran dan juga dari kerusakan properti. Nah, maksudnya properti itu apa? Nah, seperti tikus, rayap, itu mereka adalah hama-hama yang merusak properti yang dipunya. Jadi apakah tempat-tempat obat atau ada bahkan kalau rayap kan dia bisa mengganggu struktur bangunan seperti itu. Jadi itu kita harus jaga selain kesehatan ya Bapak Ibu. Dan
patuh hukum itu menjadi hal yang sangat penting bagi pengelola bisnis karena ini kaitan dengan bagaimana bisnis itu menjamin eh, pengguna dari bisnis itu bahkan karyawan di situ tetap dia bisa berada dalam lingkungan yang sehat artinya jauh dari penyebab penyakit dan citra perusahaan ya itu harus senantiasa dijaga karena kaitan dengan kepercayaan. Nah, kita melihat selama ini biasanya pengendalian hama itu kaitan dengan penggunaan pestisida padahal itu adalah bagian yang tradisional cara dulu dan itu belum tentu juga efektif. Jadi biasanya yang dilakukan oleh banyak rumah sakit dan industri farmasi itu lebih kepada reaktif. Jadi dia akan melakukan pengendalian kalau ada hamanya. Padahal kalau misalnya kita lihat ada kecoa yang jalan-jalan keluar, itu artinya ciri bahwa sudah banyak. Karena kecoa itu nature-nya dia bersembunyi. Jadi sudah dia akan makan di sekitar itu. Tapi kalau dia sampai keluar, artinya dia sudah banyak kompetisinya, sudah banyak populasinya, sehingga harus keluar mencari makanan. Nah, kita biasanya melakukan itu, melakukan tindakan kalau sudah ada temuan hama gitu. Padahal itu termasuk yang telat. Lalu yang kedua, upaya tradisional yang dilakukan selama ini adalah menggantungkan semuanya kepada penggunaan pestisida. Jadi dianggapnya itu adalah yang cara yang tunggal yang menyelesaikan masalah padahal itu justru akan mengurangi dari sensitivitas hama itu terhadap pestisida. Artinya yang kita kenal dengan resistensi itu akan menyebabkan pestisida menjadi tidak berdaya guna, artinya tidak efektif. Nah, sehingga di di pengendalian hama tradisional hanya fokus bagaimana membasmi hama yang kelihatan gitu ya tidak kepada apa sih yang menyebabkan hama itu bisa datang. Jadi sumbernya tidak dikaji dengan baik. Itu di pendekatan tradisional. Tetapi kalau pengendalian hama terpadu ini tidak hanya tentang penggunaan pestisida. Bahkan kalau Bapak Ibu bisa lihat proaktif itu pengertiannya adalah bagaimana kita bisa mencegah atau melakukan tindakan-tindakan yang kita bisa memprediksi jangan sampai nih hama ini bisa masuk ataupun kalau udah masuk jangan sampai dia berkembang biak sehingga kita tidak terlalu direpotkan dengan pengendalian hama di saat populasi tinggi. Nah, jadi proaktif itu adalah dia diisi dengan inspeksi, pemantauan rutin. Jadi kita bisa melihat tuh aktivitas hama tuh dari mulai asalnya nggak ada kok dia bisa jadi ada. Nah, selain itu pengendalian hama terpadu juga perlu melakukan identifikasi hama. Jangan sampai kita melakukan pengendalian pengendalian tapi kita tidak tahu hamanya itu apa gitu. Karena masing-masing hama punya karakteristik yang berbeda-beda, punya perilaku yang berbeda-beda. Misalnya kalau tikus adalah hewan nokturnal, hewan malam. Jadi pengendalian siang hari ya kita nggak efektif karena dia ya sedang istirahat atau sedang diam di sarang yang kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya hewan siang yang aktivitasnya siang seperti nyamuk Aedes ya kita pengendaliannya harus siang. Jadi identifikasi hama perlu supaya orang nggak langsung mengendalikan tapi nggak kenal musuhnya gitu. Lalu yang ketiga adalah bagaimana di pengendalian hama terpadu itu melihat nih penyebab utamanya seperti apa, pencegahannya seperti apa. Jadi harus dilihat apakah ada bagian dari bangunan itu yang retak, yang ada celah-celah yang menyebabkan mereka bisa masuk gitu ya. Karena itu menjadi hal yang penting. Jangan sampai kita fokus daerah dalam padahal ada pintu masuk yang bagi hama itu cukup cukup untuk menjadi akses keluar masuk yang kita kira ukurannya kecil yang nggak mungkin. Nah, lalu pengendalian hama terpadu memang ada penggunaan pestisida tapi semuanya sesuai kebutuhan. Jadi kalau di tradisional kan mengandalkan, jadi semuanya udah pakai pestisida disemprot aja. Tapi kalau di pengendalian hama terpadu justru penggunaan pestisidanya dikeluarkan sesuai kebutuhan. Jadi hanya digunakan jika populasinya sudah tinggi dan di rumah sakit serta di industri farmasi penggunaan pestisida
dengan penyemprotan tidak disarankan karena dapat menyebabkan atau dapat mengakibatkan resiko kontaminasi menjadi tinggi. Kontaminasi kepada produk maupun kepada fasilitas dari tempat bisnis itu tersendiri. Nah, jadi kalau kita lihat yang kita lakukan selama ini, mungkin kita sudah mengenal pengendalian hama, tapi semuanya masih fokus kepada bergantung pada pestisida dan cenderung bergerak kalau ada hama atau reaktif. Tapi sementara pengendalian hama terpadu, dia dari mulai mencegah itu sudah dilakukan pemantauan dan pengendaliannya yang aman lingkungan. Dan sekali lagi ada kata berkelanjutan karena tidak mungkin hama itu kita bebas dari hama. Maka kita harus terus melakukan pengendalian hama ini tuh berkelanjutan. Maka selalu ada datanya atau catatannya apa aja yang dilakukan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di pengendalian hama di rumah sakit yang ada di Indonesia dan luar negeri, kita bisa bisa lihat di Indonesia itu kalau dalam catatan dari laporan manajemen pengendalian hama, kita lihat selalu mengarah kepada penggunaan pestisida, gitu ya. Nah, jadi masih belum umum, belum belum biasa orang melakukan pengendalian hama terpadu itu nggak selalu harus pakai pestisida. Tapi kalau di negara maju, di Amerika sebagai kiblat untuk pengendalian hama yang terbaik, karena banyak sekali memang ilmu awalnya dari sana, itu mereka sudah di rumah sakitnya sudah terbiasa untuk melakukan pengendalian hama terpadu. Jadi tidak selalu menggunakan pestisida karena tadi banyak step-stepnya, ada inspeksi, ada pengecekan, lalu ada identifikasi hama dan apa aja nih upaya-upaya pencegahan yang dapat dilakukan. Nah, jadi kalau hanya menggunakan insektisida itu bukan pengendalian, itu lebih kepada melihat hama yang kelihatan saja, yang nanti akan datang lagi hamanya, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi pengendalian hama terpadu di rumah sakit itu sebaiknya adalah lakukan pengendalian sebelum muncul masalah. Artinya bukan menggunakan pestisida, tapi tadi melakukan pencegahan, sanitasinya harus ketat, dipastikan jangan sampai hama ini dia datang karena memang ada yang dia sukai tadi, makanan, air, tempat berlindung. Padahal rumah sakit adalah suatu industri atau suatu tempat usaha yang memang nggak pernah ada tutupnya Bapak Ibu 24 jam dan 7 sampai 7 hari. Artinya nggak ada tutupnya. Pintu juga kan keluar masuk. Artinya akses hama itu sangat terbuka gitu Bapak Ibu. Nah, maka pengendalian hama terpadu di rumah sakit itu fokusnya pada pendekatan proaktif. Sudah bisa melakukan upaya untuk mencegah dulu dan ramah lingkungan karena jangan sampai tadi pestisida digunakan tapi malah menyebabkan masalah baru, kontaminasi dan lingkungan menjadi tidak sehat dari apa efek dari kimia dari pestisida itu sendiri. Maka pengendalian hamanya difokuskan kepada apa? Pengendalian hama terpadu. Tadi sanitasi, perbaikan struktural, jadi pastikan tidak ada yang celah-celah atau retakan-retakan atau lubang, ya. Dan kalaupun digunakan pestisida itu saat darurat, artinya jumlah populasinya banyak dan itu pun hanya site spesifik, jadi nggak kemana-mana. Nah, oleh karena rumah sakit ini beroperasi 24/7, 24 jam selama 7 hari, tentu kalau mengandalkan dari pest control eksternal, itu tidak cukup waktunya, bahkan lebih mahal. Maka untuk rumah sakit seyogyanya seperti di luar negeri itu mempunyai tim pengendali hama internal. Jadi siapa yang dimaksud? Orang-orang yang ada kerja di rumah sakit, di bagian maintenance atau di bagian cleaning service itu bisa dilatih untuk melakukan tadi aktivitas pengendalian hama terpadu yang sifatnya pencegahan. Jadi inspeksi rutin, pemantauan, mengecek mana yang kira-kira menjadi sumber hama, dan itu tidak bisa dilakukan oleh pengendali hama eksternal.
pest control eksternal karena pest control eksternal adalah fokus bagaimana penggunaan kimia itu dilakukan agar tepat. Nah, itu catatannya penggunaan kimia kan apabila populasinya tinggi. Nah, jadi memang kita perlu melihat bagaimana staf rumah sakit ini dibentuk tim untuk bisa melakukan pengendalian hama yang sifatnya proaktif. Nah, jadi perlu dibekali pengetahuan mengenai hama itu sendiri, bagaimana metodenya yang eh, sederhana dan bisa dilakukan berkelanjutan. Namun bila ada kasus hamanya tinggi karena tidak dilakukan pengendalian dari awal, nah baru kerjasama dengan eksternal. Itu pun harus dengan upaya melihat dulu situasinya karena metode-metode seperti halnya penyemprotan, penggunaan kimia, penggunaan pestisida itu juga harus dipertimbangkan dengan baik. Apakah diperlukan di area tertentu atau tidak. Nah, jadi kita perlu melihat bahwa rumah sakit adalah tempat di mana banyak sekali orang yang beraktivitas di sana, baik itu dari staf rumah sakit, dokter, perawat, dan stafnya, lalu dari pasien, dari pengunjung gitu ya, sehingga kita melihat bahwa rumah sakit harus mampu memberikan citra profesional yang baik gitu. Dan perlu juga melakukan saling koordinasi apa nih ya yang menyebabkan hama ini kok dia mudah keluar masuk. Nah, selanjutnya adalah kita lihat yang berhasil. Artinya kan kita lihat apakah ada success story-nya. Nah, jadi di sekali lagi di Amerika karena di kita kan belum ada contoh yang sempurna, yang bagus, maka kita ambil yang success story yang di luar. Nah, ini adalah contoh Strong Memorial Hospital yang mereka memang menerapkan pengendalian hama internal. Jadi mereka punya tim-tim internalnya yang nanti dia bertanggung jawab terhadap pengelolaan hama secara terpadu. Tadi ya, fokusnya kepada sanitasinya, eksklusi, menutup yang bagian-bagian yang berlubang, terus diusahakan tidak menggunakan pestisida kalau tidak diperlukan. Jadi mereka melakukan ini secara berkelanjutan dan semua ada sistem pelaporan yang lengkap. Nah, ini sudah bisa dilakukan Bapak Ibu dengan tim pengendali hama internal yang dapat bertugas secara berkelanjutan dan hasil bisa menurunkan atau menghemat biaya dari pengendalian hama secara signifikan dan tidak perlu tergantung dengan penggunaan pestisida yang tentunya ya positif sekali bagi lingkungan rumah sakit dan juga lingkungan sekitar. Nah, sehingga program pengenaan hama yang sukses itu yang happy semua. Nah, sehingga rumah sakit ini sangat punya komitmen besar bagaimana manajemen hama dan fasilitas ini dijaga dengan baik sehingga para pengguna dari bangunan itu, pasien, staf rumah sakit dan juga pengunjung itu bisa aman berada di lingkungan tersebut. Nah, bagaimana dengan di farmasi? Nah, di farmasi juga sama Bapak Ibu walaupun belum spesifik, tapi di negara maju tuh setiap perusahaan farmasi mereka memiliki tim khusus yang memang fokusnya kepada manajemen hama dan pemeliharaan fasilitas. Karena tim tim pengendali hama internal di perusahaan farmasi itu adalah orang eh, yang sangat bertanggung jawab untuk memastikan bagaimana regulasi ini bisa dipatuhi, memastikan lingkungan bebas hama karena mereka tujuannya adalah bagaimana produk farmasi ini bisa aman dan berkualitas sehingga bisa menunjang kesehatan masyarakat. Sehingga mereka akan sangat strict apabila mereka menggunakan pestisida. Nah, maka mereka kalaupun meng-hire dari pest control eksternal pasti harus diajak bicara mana nih metode-metode yang aman. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalau pengendali hama internal mempunyai pengetahuan dengan baik itu justru bisa memberikan suatu ruang diskusi yang lebih lancar dan lebih komunikatif karena pengendali hama internal adalah orang yang ada di sana
yang ngelola fasilitasnya, sedangkan yang eksternal itu adalah orang yang akan membantu apabila masalah hamanya kompleks. Nah, jadi keuntungannya tentu kami perlu sampaikan apabila di tempat rumah sakit atau di industri farmasi memiliki tim internal untuk pengendalian hama, maka pengendalian itu lebih custom, lebih optimal karena tahu apa nih kebutuhannya. Karena setiap tempat itu berbeda-beda strategi pengendaliannya. Lalu kalau dengan internal itu pasti akan fokus sekali di mana mereka tahu persis masalah-masalah hama yang spesifik. Di mana nih tempat-tempat yang rawan. Nah, kalau eksternal itu harus dibantu, harus dibimbing karena memang nggak tahu di mana nih eh, area-area yang rawan dari hama ini. Lalu dengan adanya tim pengendali hama internal, pasti responnya lebih cepat. Nah, sehingga dengan tim pengendali hama internal yang tahu persis di mana area-area tersebut karena kerjanya di sana, itu akan sangat mudah berkoordinasi dengan tim-tim lain. Apakah itu dari tim kebersihan, tim maintenance gitu Bapak Ibu, atau juga karyawan-karyawan diberikan kampanye-kampanye untuk juga bisa menghindarkan dari hama ini dengan cara misalnya manajemen sampah, tidak membiarkan air juga berceceran, itu juga bisa kontribusi itu. Nah, itu siapa yang bisa mengajaknya? Yaitu tim pengendali hama internal di bisnis itu sendiri. Nah, maka kesimpulannya Bapak Ibu untuk materi ini menerapkan program pengendalian hama terpadu yang profesional di rumah sakit dan farmasi sebetulnya tidak hanya tentang melindungi pasien, staf dan produk, juga sebetulnya ya menjaga reputasi jangka panjang. Nah, untuk pendidikan, staf dan pembentukan unit pengendalian hama internal agar terlatih itu sebetulnya meningkatkan upaya respons yang cepat. Dan pengelolaannya dari pengendalian hama ini harus berkelanjutan, jadi tidak bisa hanya sesekali. Tadi mengingat hama itu akan terus mengintai. Nah, kuncinya adalah jangan sampai hama itu dibiarkan dan bertambah banyak sehingga nanti akan merepotkan pada saat pengendalian. Dan kuncinya bagaimana strategi proaktif itu penting dilakukan untuk tadi mencegah resiko dari pengendalian hama yang mahal. Dan tentunya untuk komitmen rumah sakit dan industri farmasi adalah memastikan layanannya itu unggul dan pasti kepercayaan publik menjadi hal yang sangat penting untuk dicapai dan produk yang dikonsumsi pun aman. Seperti itu. Ya, seperti itu Mbak Gea untuk materinya. Nanti bisa berkembang di sesi tanya jawab dari Bapak Ibu. Untuk itu saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator. Baik, terima kasih banyak pada Dr. Lin atas pemaparannya yang sangat jelas dan komprehensif ya. Tadi juga kita sudah sama-sama mendengar betapa pentingnya pengelolaan hama khususnya di lingkungan yang sangat sensitif ya, seperti rumah sakit dan industri farmasi. Oke, baik. Next, kita ke sesi tanya jawab. Mungkin ya jika ada pertanyaan yang akan disampaikan, bisa langsung ketik aja di chat room-nya. Nah, ngomongin soal pertanyaan nih. Jadi, Ibu Bapak juga bisa bertanya lebih banyak lagi dan lebih mendalam lagi di training IPMM karena banyak benefit juga yang didapatkan seperti sertifikat ISO juga, mendapatkan modul juga. Dan mungkin kita akan melihat ya untuk preview training IPMM-nya sembari menunggu untuk pertanyaan lainnya. Mungkin tim bisa dibantu untuk play preview videonya. Nah, maka lalat memang dijadikan sebagai salah satu hama yang paling produktif dari sisi menghasilkan keturunan. Kutu busuk bermasalah, kecoa bermasalah. Kalau namanya nyamuk, udah kenal kita demam berdarah tiap tahun di Indonesia ada masalah. Lalat itu bermasalah, segala macam bermasalah. Tapi yang jelas insektisida ini memang bahan kimia yang dirancang untuk membunuh. Nah, beda dengan repellent Bapak Ibu ya. Repellent itu untuk menolak. Apalagi kalau malam hari itu kecoa pesta pora di macam bus kereta. Sebagus apapun umpan dibuat, kalau naroknya di tempat yang tidak strategis, artinya bukan jalannya hama itu, ya percuma Bapak Ibu.
Saya sangat senang sekali mengikuti pelatihan IPNM yang diadakan oleh platform Alihama, yang di mana narasumber yang profesional dan ahli pada bidangnya dan mudah dimengerti, mudah diikuti. Ya, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dalam menerapkan PHT, pemberdayaan hama terpadu. Terima kasih kepada ahli hama, kesempatan untuk mendapatkan wawasan ini sangat berharga bagi saya. Jadi bagi teman-teman yang butuh informasi dan metode penanganan yang tepat terkait penilaian hama, jangan lupa pastikan untuk bergabung dengan Ahliam. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Profesor Intan dan Dr. Lin yang telah memberikan materi dan pencerahan terhadap beberapa kasus yang kami hadapi. Kemudian juga memberikan kami yang pasti yaitu kepercayaan diri. Demikian dari saya, bila ada kata-kata yang salah, kurang berkenan, mohon maaf sebesar saya. Profesor Intan, Dr. Lin atas semua materinya sangat-sangat bermanfaat karena Ya, ini Pak. lintas sektoral ini. Ya. Pemahaman kontrol itu sangat jarang masalahnya. Kalau mencari informasi di internet banyak, tapi kan ya yang langsung diampu oleh suhunya kan sedikit. Ini betul-betul membuka wawasan ya. Jadi yang kita tahu cuma kalau misalnya ada kecoa, tikus, yang cuma tinggal semprot-semprot aja. Dan sekarang kan kita beda pandangannya. Ya jadi jaga kebersihan, terus tutup celah dan segala macamnya dengan cara-cara yang banyak gitu caranya ternyata. Pembelajaran yang menjadi betapa pentingnya komunikasi antar pihak baik klien maupun kontrol eksternal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi dia sedikit preview mungkin ya untuk training IPMM-nya. Dan kita juga sedang ada early bird juga, kita start from 2,5 juta. Kita juga ada diskon tambahan ya untuk misalnya satu perusahaan. Nah, ini ada link yang dicantumkan ya. Kita akan mengadakan di hari Rabu dan Kamis tanggal 27-28 Agustus investasi early bird dari 3,5 juta diskon menjadi 2,5 juta, seat terbatas dan banyak juga benefit yang akan didapatkan. Selain itu juga ada game seru juga pastinya. Dan bisa daftarkan terlebih dahulu timnya dan bisa juga konsultasi dengan adminnya. Sudah ada sertifikat ISO juga ya. Bisa konsultasi di link yang sudah dicantumkan oleh admin. Baik, kalau gitu langsung saja mungkin ke pertanyaan pertama ya. Sudah siap, Dr. Lin? Oke, silakan Mbak Saya Gea. bacakan ya. Dari Bapak Zulheri Samsu. Saya biomedical engineer atau elektromedis untuk ruang critical care, ruang bedah. Ruang radiologi dan ICU kami kesulitan untuk manajemen hama karena instalasi kabel tanah dan hardware. Peralatan medis hama bisa menyebabkan error peralatan. Mohon saran yang terbaik karena peralatan elektronik sangat riskan. Terima kasih pertanyaannya. Silakan Dr. Lin. Iya, terima kasih Pak Zulheri Samsu atas pertanyaan yang disampaikan. Betul, di area yang Bapak sebut adalah termasuk area yang sangat sensitif terhadap bahan-bahan kimia dan pestisida. Juga ada peluang di tempat tersebut banyak kabel dan pipa serta celah instalasi yang justru menjadi jalan bagi masuknya hama. Jadi memang ada tempat tersebut merupakan tempat yang sangat kritikal. Di satu sisi banyak pemicu hama ini bisa masuk, tapi dia sensitif terhadap area yang sensitif terhadap penggunaan bahan kimia. Dan tentunya kalau dibicara mahal ya sangat mahal peralatan medis tersebut gitu. Sehingga kita harus melihat nih bagaimana nih pengendalian atau manajemen hama ini aman, efektif. Nah, yang pertama yang kita perlu sampaikan adalah konsep pengendalian hama terpadu. Bagaimana pengendalian hama terpadu itu kita menjalankan suatu upaya yang berkelanjutan. Jadi tentu kita harus melihat sumbernya di mana nih yang perlu kita lakukan upaya-upaya pengendalian. Sebagai contoh, Bapak bisa mengecek apakah upaya pengendalian fisik itu sudah dilakukan atau belum. Fisik dalam arti memastikan celah-celah itu bisa ditutup. Jadi cari setiap lubang-lubang kabel pastikan ditutup dengan apakah itu dengan pasang glen atau bushing di setiap lubang kabel karena itu adalah celah dia bisa masuk atau sealing dan proofing itu upaya untuk menutup celah.
itu kita istilahnya memasang physical barrier, jadi penjaga supaya si hama itu jangan sampai dia dari luar ke dalam tuh bisa leluasa. Nah, bahkan kalau untuk tikus atau roden, hewan pengerat, tentu kita harus memastikan pemasangan kawat yang meshnya kecil sehingga dipastikan dia nggak bisa ditembus gitu oleh tikus. Walaupun tikus itu sangat pintar, dia bisa terus menggerus atau mengerat supaya kawat itu rusak. Tapi upaya pengendalian fisik harus dilakukan supaya si hama itu dari luar nggak bisa keluar masuk dengan mudah, sehingga nanti kalau yang di dalam lebih mudah pengendaliannya. Artinya dengan kita melakukan penggunaan metode baiting itu tidak akan menyebabkan kontaminasi ke area atau peralatan di sana. Tapi yang jelas adalah kita harus melakukan dulu upaya-upaya yang terkait dengan di manakah sumber-sumbernya. Berarti inspeksinya harus detail. Baru kita lakukan upaya untuk eh, apa namanya penutupan atau tadi ya sealing, proofing, mana yang mungkin dipakai door sweep atau eh, pintu-pintu atau jendela ventilasi-ventilasi yang harus ditutup. Nah, kita harus pastikan menjaga itu. Nah, tetapi ini nggak cukup kalau kita hanya memastikan tidak ada yang keluar masuk, tapi sementara sudah ada yang di dalam. Nah, maka tentu kita tadi bisa melakukan dengan baiting. Jadi baiting itu misalnya Bapak bisa simpan umpan-umpan untuk tikus atau untuk kecoa. Yang mereka itu dia akan makan dan dia akan kembali sarangnya dan dia akan mati karena butuh waktu. Tetapi matinya bareng dengan populasinya. Karena penyemprotan di wilayah di daerah atau di area tersebut tidak mungkin kita lakukan fogging karena penyemprotan itu sangat sangat dihindarkan. Nah, kalaupun harus, nah itu tentu harus sangat sangat riskan karena pasien harus dipindahkan, peralatan harus dilindungi. Jadi sebetulnya tidak disarankan. Maka yang pengendalian di area tersebut itu benar-benar apa nih upayanya yang bisa kita pastikan jangan sampai si hama itu bisa leluasa berkembang biak di sana. Nah, jadi kita melihat ruang ICU tapi lihat di sekitarnya apakah memang itu memicu ruang hama ini bisa keluar masuk di sana. Jadi pastikan memang pengendalian itu harus memang betul aman, Bapak, harus aman dan harus terlindungi karena peralatannya tidak murah. Maka pengendaliannya dengan cara-cara yang aman juga. Nah, dengan pengendalian hama terpadu itu sangat cocok dilakukan di lingkungan rumah sakit, terlebih di ruang-ruang yang kritikalnya tinggi seperti ruang bedah, ruang radiologi dan lainnya, Bapak. Nah, mungkin itu semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan, tapi intinya adalah bagaimana pengendaliannya harus sabar, harus dilakukan dengan berkelanjutan. Demikian, Mbak Gea. Terima kasih untuk jawabannya, Dr. Lin. Kita next pertanyaan ya ke Ibu Siza Aulia. Jika ditemukan jejak kotoran tikus di area penyimpanan bahan baku aktif, tindakan prioritas apa yang sebaiknya harus segera dilakukan, baik dari sisi teknis maupun dokumentasi ya, Dok? Mohon maaf. Silakan, Dr. Lin. Jadi yang dikhawatirkan adalah tadi ya temuan, apalagi kalau misalnya di industri farmasi. Nah, kalau sudah ditemukan jejak kotoran gitu ya di area bahan baku yang aktif, ini sebetulnya sudah termasuk temuannya kritis. Artinya temuannya bahaya karena kalau kita lihat regulasi ini sudah kategori melanggar karena sudah terjadi kontaminasi material dan melanggar standar keamanan. Jadi apa yang sudah dilakukan? Nah, prioritasnya harus yang cepat. Harus terstruktur dan harus terdokumentasi gitu. Karena kita memang harus melihat kalau tikus itu jejak atau kotorannya itu sebagai tanda bahwa jumlahnya banyak gitu. Nah, jadi kita harus lakukan tindakan yang segera. Kalau masih bisa jadi ibaratnya menghentikan aktivitas di area tersebut tuh dalam arti kita harus melihat bahwa jangan ada proses penanganan bahan baku sampai area dinyatakan aman.
Bahkan ya perlu mensegel area penyimpanan tersebut sementara karena bahan baku di sana ya tentu sudah terkontaminasi. Bahkan kalau bahan baku itu harus dipindahkan dulu ke karantina. Jadi upayanya mahal. Nah, tetapi kalau sudah terjadi ya memang harus dilakukan itu. Nah, jadi kita harus melihat secara menyeluruh kira-kira nih sumbernya dari mana. Jadi kita untuk tikus yang sudah terjadinya kan harus dilakukan pengendalian. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa cari sumber masalahnya. Gitu ya, cari sumbernya apakah ada lubang, apakah ada celah kabel atau pintu yang tidak rapat. Nah, karena kita harus punya catatan apakah jumlahnya banyak atau sedikit nih. Dan kita bisa ngecek juga dengan pemasangan perangkap. Untuk bisa kita lihat nih, ada nggak nih yang bisa terjebak di sana. Karena sekali lagi industri farmasi dan rumah sakit itu tidak mudah melakukan penggunaan kimia. Maka kita biasanya selalu menyarankan untuk tidak menggunakan rodentisida, jadi pestisida khusus untuk tikus di area penyimpanan secara langsung karena dikhawatirkan malah mengkontaminasi bahan baku. Nah, jadi upaya-upaya dokumentasinya, tindakan dokumentasinya, ya tentu ada report, insiden, kejadian, foto buktinya seperti apa gitu, form karantina. Jadi itu banyak sekali upayanya dari dokumen-dokumen tersebut. Karena nanti apabila area sudah dinyatakan bersih dari hama selama minimal 72 jam, artinya sekitar 3 hari, itu baru bisa dilakukan aktivitas lagi. Karena harus dilihat apakah hasil dari pengendalian ini aman atau belum. Nah, jika ada memang potensi kontaminasi langsung, tentu harus masuk ke langkah seperti mikrobiologi, testing, atau dimusnahkan. Gitu ya. Nah, tapi yang jelas memang temuan itu menjadi hal yang penanda bahwa harus dilakukan upaya atau respon yang cepat, yang terstruktur. Ya. Nah, itu mungkin gambaran umum bagaimana apabila kita melihat temuan-temuan hama di area-area yang sensitif di industri farmasi. Ini seperti itu ya. Mungkin seperti itu Mbak Agia. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan. Baik, terima kasih Dr. Lin. Kita mungkin next ke Pak Jeff ya dari Makassar ya. Izin bertanya, berapa lama sebenarnya kecoa bisa bertahan hidup? Kenapa setelah disemprot masih muncul lagi? Silakan Nah, Dr. Lin. ya. Nah, jadi eh, tadi yang kita melihat bahwa eh, hama termasuk kecoa ya, ini juga adalah hama atau hewan yang dia pun punya strategi bagaimana menghadapi pestisida itu sendiri. Jadi mereka ada upaya dalam dalam tubuhnya melakukan detoksifikasi dari si kimia atau pestisida yang dia terkena eksposnya atau terkena paparannya. Jadi kalau kita lihat dia sudah disemprot masih muncul, pertanyaannya bagaimana riwayat penyemprotannya? Apakah di sana sering? Nah, berarti disinyalir bahwa kecoa di area sana sudah resisten. Nah, kami punya di laboratorium tempat penelitian kami ini ada Bapak Ibu sampai 1.000 kali resistennya. Artinya 1.000 kali dosis disemprot ya tetap aja hidup. Nah, artinya kita memang melihat dampak dari penggunaan pestisida salah satunya adalah bila tidak bijak dilakukan, maka akan terjadi resistensi dari hama itu sendiri. Ya. Itu dari fenomena kenapa disemprot bisa muncul lagi. Nah, upayanya bagaimana ya? Tentu ada rotasi pestisida yang tidak boleh itu saja gitu ya. Nah, itu di eh, ada ilmunya nanti di training itu kita pasti jelaskan dengan detail. Nah, kalau masa hidupnya kecoa itu dari jenisnya berbeda, Pak. Jadi kalau misalnya kecoa Jerman yang ukurannya kecil, dari telur sampai dewasa itu mereka perlu 3 bulan, Pak. Perlu 3 bulan karena mereka telurnya berada di kantung telurnya sendiri atau OTK itu sekitar 1 bulanan. Belum nanti mereka jadi nimfa sampai dewasa, jadi kurang lebih 3 bulan. Nah, kalau kecoa Amerika yang besar itu 1 tahun, Pak, jadi cukup lama. Tetapi
mereka jumlah memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi. Jadi dari satu kantong telur, dari satu kecoa itu bisa menyiapkan atau bisa menghasilkan telur 30 sampai 40 ekor. Ya, 40 buah telur ya, yang jadi calon individu dewasanya. Nah, seperti itu. Jadi cukup cukup tinggi reproduksinya. Nah, jadi kebayang kalau di sana sudah terjadi dampak resistensi. Ya, seperti itu ya, eh, Bapak atas pertanyaan yang disampaikan. Demikian, Mbak Gia. Mungkin untuk pertanyaan Bapak Jeff itu jika sudah resisten juga sudah bahaya mungkin ya Bu ya Iya untuk betul, karena sekitar. nanti penggunaan pestisidanya menjadi tidak efektif lagi. Sedangkan pestisida atau bahan kimia kan biayanya tidak murah juga. Jadi kita udah melakukan biaya, tapi hamanya tetap ada, ya tentu ini akan beresiko kepada tidak efisiennya biaya itu dilakukan dalam pengendalian hama gitu. Seperti itu. Nanti mungkin di training juga akan dibahas tentang kecoa juga ya Dokter Lin ya. Jadi Oh iya seperti betul. langkah-langkahnya, pengendalian hama secara menyeluruh, lalu mulai dari pencegahan, monitoring hingga evaluasi sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan juga nanti akan dibahas oleh Dokter Lin dan Prof Intan. Iya, karena memang hama ini jenisnya banyak dan karakteristiknya berbeda-beda, sehingga kita memang wajib kenalan dulu. Karena penanganan ke nyamuk akan berbeda dengan penanganan ke kecoa, akan berbeda juga kepada rayap, sehingga kalau kita mengenal hama-hama itu dengan baik, itu tentu akan lebih efektif lagi dari pengendaliannya dan tentu tidak menimbulkan masalah baru. Nah, jadi kita akan jelaskan dalam waktu 2 hari full. Kita sudah buat silabus lengkap. Bapak Ibu bisa mempelajari dengan lengkap dan bisa langsung dipraktekkan, bisa langsung diimplementasikan. Karena kalau belajar formal, ya saya juga menjadi dokter untuk hama ini perlu 6 tahun, lama juga. Nah, tetapi bagi Bapak Ibu di lapangan tentu memerlukan ilmu-ilmu yang praktis yang bisa dilakukan. Nah, oleh sebab itu kita sudah rangkum dalam silabus trainingnya. Jadi kalau pada siang hari ini jawabannya masih belum spesifik, ya tentu Bapak Ibu bisa mengambil program-program yang ada di Ahli Hama. Demikian Mbak Gia. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Dokter Lin ya. Baik, kita next ke Ibu Desi. Oh, mohon maaf ke Bapak F. Chalit belum ya tadi ya. Oke, adakah buku panduan tentang sifat, jenis, usaha, perkembangan hama, dan penanganan masing-masing hama? Iya, banyak Pak. Jadi buku panduannya itu banyak ragamnya. Nah, oleh karena itu di Ahli Hama dengan kita punya silabus 2 hari, kita berikan secara praktis apa-apa ya saja hama-hamanya, karakteristiknya, dan tentu cara penanganannya. Tapi kalau mau secara detail, textbooknya banyak dan kita juga bisa cari materi-materi yang dapat dipelajari dan tentunya dalam penanganan tentu kita perlu melihat di skala lapangan. Mungkin seperti itu ya Pak. Nah, salah satunya seperti hadir di sini ya dalam rangka mempelajari juga gitu. Seperti itu Bapak. Demikian Mbak Gea. Baik. Mungkin untuk hama-hama nanti akan banyak dibahas juga ya Bu ya, Dokter ya, Iya untuk betul. training 2 hari secara online itu. Jadi Bapak Chalit ini bisa mungkin di kantor ataupun di rumah bisa ikut trainingnya karena online ya. Jadi Iya. hanya pakai handphone mungkin, laptop ataupun komputer itu bisa. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk ikut training IPMM-nya. Baik, Iya. next kita terakhir ini pertanyaan yang terakhir ya dari Ibu Desi. Bagaimana cara kita bisa menentukan metode yang tepat untuk menangani hama yang bukan merupakan hama yang termonitor dalam sistem pest control yang sudah dijalani, contohnya seperti cicak dan luwing atau ulat kaki seribu. Silakan Dokter Lin. Iya. Jadi pengertian hama itu secara tadi ya definisi adalah semua organisme yang mengganggu dan juga merugikan secara tadi apakah itu secara ekonomi, secara kesehatan maupun estetika.
Jadi sebetulnya kalau organisme apapun, hewan apapun kalau sudah masuk kategori mengganggu, juga merugikan secara aspek-aspek tadi, itu sudah sebut hama. Nah, tentu kita kan biasanya di pest control hanya fokus misalnya tikus, lalat gitu ya, kecoa. Itu mungkin yang sering banyak temuannya. Tapi bisa jadi hama yang biasanya kita sangka tidak mengganggu, tapi kalau jumlahnya banyak ya mengganggu juga gitu ya. Nah, jadi pengertian hamanya seperti itu. Nah, di training ahli hama itu membahas juga Ibu hama-hama yang tidak umum seperti kucing, laba-laba, termasuk ini juga kaki seribu, cecak. Jadi sebetulnya kembali ke konsepnya dulu. Kalau dia hewan itu masuk kategori sudah mengganggu, sudah membuat tidak nyaman, dan bahkan menyebarkan penyakit di manusia, itu sudah kategori hama. Nah, jadi bagaimana nih seperti cecak dan luwing? Ya kita lihat posisinya apakah saat itu posisi dia sudah mengganggu atau belum? Jumlahnya banyak atau tidak? Nah, kalau sudah banyak ya itu sudah kategori yang harus dikendalikan. Nah, untuk cecak dan luwing ini sebetulnya kita akan lihat apakah keberadaan cecak misalnya, apakah keberadaan cecak ini dia di tempat itu ada makanannya enggak, gitu ya. Nah, jadi cecak ini kan termasuk dia pemakan serangga. Nah, jadi kita sebetulnya bisa melihat korelasinya. Kalau ada cecak, berarti kita bisa cek di tempat itu serangga-serangga seperti nyamuk, seperti serangga yang merayap, pasti ada di sana. Karena cacaknya datang, pasti dia ada makanan. Nah, itu biasanya kalau misalnya jumlahnya banyak sudah dianggap mengganggu, ya tentu kita ada upaya-upaya yang dilakukan. Apakah itu yang non kimia, misalnya dengan pemasangan kawat gitu ya, di proofing gitu ya, ada physical barrier atau pembatas fisik. Juga kita lakukan pengendalian kepada serangga-serangga kecilnya. Nah, itu yang non kimia. Tapi kalau kimia sebetulnya jarang digunakan untuk cecak. Paling kita lakukan dengan repellent spray yang food grade gitu ya, itu masih bisa dilakukan atau lem perangkap. Tapi yang jelas kenapa dia bisa datang pertanyaannya. Nah, itu salah satunya adalah dia pemakan serangga. Nah, kalau kaki seribu atau luwing yaitu tentu dari strategi non kimia dan kimia itu bisa dilakukan. Nah, biasanya kalau yang non kimia balik lagi dicek lagi apakah ada masalah di drainase karena si luwing ini senang sekali kelembaban yang rendah, jadi kita harus kelembaban yang tinggi, jadi kita harus kurangi kelembaban. Atau juga adakah area-area dedaunan yang di sekitar bangunan itu harus dilihat juga selain tadi penutupan. Nah, kalau misalnya jumlahnya sudah banyak, nah itu bisa dilakukan aplikasi penggunaan pestisida dengan metode penyemprotan residual. Jadi disemprot di luar bangunan, di area luar. Jadi baiknya memang untuk seperti menjaga lah gitu. Tapi sekali lagi harus dilakukan juga pengendalian hama terpadunya, pencegahannya, sanitasinya harus dicek. Mungkin seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang Ibu Desi sampaikan ya. Terima kasih untuk jawabannya, Dr. Lin. Juga terima kasih untuk materi yang sudah diberikan, jawaban yang sudah diberikan ya untuk permasalahan hama yang terjadi di rumah sakit dan farmasi. Gitu. Terima kasih. Oke, seperti yang kita tahu juga, pengendalian hama yang efektif di rumah sakit maupun industri farmasi memerlukan pemahaman yang utuh, memerlukan pemahaman juga terencana berkelanjutan. Untuk itu, kami membuat training ya, membuat training IPMM yang membantu juga Bapak Ibu sekalian membuat tim internal mandiri, mengenal juga lebih dekat dan materi yang lebih mendalam di training IPMM Integrated Pest Management Mastery monitoring yang akan disediakan. Jadi untuk memahami juga langkah-langkah pengendalian hama, cara menyeluruh mulai dari pencegahan, monitoring, hingga evaluasi sesuai dengan standar kesehatan dan keamanan terkini. Boleh untuk video testimoninya bisa dibantu untuk tim? Kita sudah pasang umpan, umpannya dimakan.
tapi populasinya tidak turun. Kita boleh curiga ini sudah resisten. Jadi caranya adalah lihat umpan itu, rodentisida itu bahan aktifnya apa. Sebenarnya salah satu kemungkinan yang terjadi ya karena ya perilaku si tikus ini, dia menggigit kabel dan sebagainya, jadi kabelnya telanjang. Kemudian ya positif sama negatif bertemu, ya jadilah kebakaran begitu. Jadi ini tikus ini masalah besar. Jadi kata kuncinya lingkungan yang disukai hama adalah kelembaban yang rendah sama suhu tinggi. Nah bahkan disampaikan dalam suatu riset, walaupun sudah lama di Amerika, tapi ini tetap tidak bergeser. Namanya lalat ini, dia termasuk hama yang mengganggunya cukup besar pengaruhnya gitu ya. Perkenalkan, saya Indra Wahyudin. Jujur saya ini pengalaman baru ya. Terus saya mendapat materi tentang pest control ini sangat bermanfaat, terutama buat kami di industri kosmetik. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya menjadi paham tentang bagaimana cara melakukan pengendalian hama secara intern itu lebih efektif. Kepada Prof. Intan sama Dr. Lin dan juga tim dari ahli hama memberikan ilmu yang luar biasa, dan rencananya di kami ini emang kedepannya dari manajemen kami ini menjadi tim internal, Bu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan ilmu yang sudah kami dapatkan dapat kita aplikasikan nanti di perusahaan kami ini. Jadi semoga apa yang sudah Prof dan Dr. Lin sampaikan melalui pemaparan ini bisa kami terapkan. Jadi saya sangat berterima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Mungkin sedikit itu aja yang bisa saya sampaikan, Prof dan Dr. Lin.